Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih bahas tentang pembahasan kita 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap minggu sudah minggu ke-29 ini, setiap minggu kita ngomong kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Kalau saudara tanya sama saya, Gilbert ini aneh-aneh aja karena target saya, kita deklarasikan setiap saat sampai roh kita punya keyakinan apapun boleh terjadi, Tuhan kita setia. Sama-sama bilang, Yesus saya setia. Amin. Nah, dalam pembahasan ini, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-28. Dia melepaskan kita dari belenggu musuh. Beberapa minggu yang lalu, saya sedang mengupas bahwa bukti kesetiaan Tuhan dia menghalau musuh. Saya sedang jelaskan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan berhadapan dengan musuh. Kadangkala Tuhan izinkan musuh menyerang kita for a period of time, untuk sesaat, dengan tujuan-tujuan Allah, karena God have a divine purpose. Tuhan punya tujuan ilahi dalam hidup kita. And when God is done, waktu Tuhan selesai dengan kita, Dia sendiri akan membereskan musuh-musuh kita. Amin. Tetapi ini yang harus orang mengerti. Tidak ada sesuatu yang baik dari setan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada sesuatu yang baik dari setan. Tapi ada sesuatu yang kita bisa belajar dari setan. Mungkin sudah menatap saya dan aduh Gilbert udah mereka pukul di otak. Masa kita bisa belajar dari setan? Jangan menghakimi dulu, dengar dulu. Yang pertama, iblis gak cepat menyerah. Iblis tidak cepat menyerah. Jadi kalau kita cepat menyerah, kita lebih parah dari setan. Setan tahu gak dia gak mungkin menang sama Yesus? Tahu, tapi tetap dia datang. Dia gak berani datang kayak manusia gitu, enggak, dia datang ular. Kenapa bentuk ular? Karena ular gak punya kaki. Kalau dia datang dalam bentuk manusia kelihatan gemeter begitu. Dia udah tahu nih kayaknya gak bakal menang nih, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia coba aja dulu. Karena ular kan gak ada kakinya kan. Jika engkau anak Allah. Kaget? Itu memang teknik. Saya belajar di sekolah teologi. Ilmu homiletik. Kalau jemaat kelihatan udah mulai ngantuk, bikin sesuatu yang kaget jemaatnya. Jika engkau, kenapa nunggu ya? Ada yang udah gini. Jika engkau anak Allah, robahlah batu ini menjadi roti. Terus Yesus bilang apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dalam hatinya setan apa? Tuh kan gue udah bilang gak bakal menang. Tapi dia tidak pernah menyerah. Jadi kalau kita gampang menyerah, kita lebih parah dari setan. Jelas. Yang kedua, setan tidak pernah tersinggung. Jadi kalau kita dalam pelayanan tersinggung, apa-apa tersinggung, kita lebih parah dari setan. Kita kalau lihat setan, kita usir. Setan, aku tolak engkau. Tersinggung gak dia? Ya udah. Aku tolak engkau. Aku patahkan. Aku hancurkan. Aku usir, sampai setan yang bilang so hancur. Tapi dia gak tersinggung.
Dan yang ketiga, dia tidak pernah trauma. Jadi kalau orang Kristen apa-apa trauma, aduh, rugi. Life is tough, sama-sama bilang sama saya, hidup itu keras. Dia nggak pernah trauma. Kalaupun iblis tidak berhasil memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalaupun iblis tidak berhasil membuang kita ke neraka. Dia coba membuat hidup kita di muka bumi terasa sampai di neraka. Ngerti gak maksud saya? Iblis gak akan pernah trauma. Kalau dia gagal dalam serangannya memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau dia gagal dalam serangannya untuk membuang kita ke neraka, minimal dia membuat kita sudah merasakan neraka sementara kita di muka bumi. Dengan apa? Dengan melempatkan belenggu. Jadi kalau kita bangun pagi mengeluh, kita bangun pagi emosi, kita lihat orang bergerak apa sakit hati, benci, dendam. Kita kan sudah mengalami neraka sebelum tiba di neraka. Padahal kita masih di muka bumi. Saya percaya anak Tuhan hidupnya mengalami sorga sementara di muka bumi. Yang bilang amin masuk surga. Yang belakangan nanti lihat. Saya percaya anak Tuhan Yesus bukan hanya pasti masuk surga. Saya percaya anak Tuhan Yesus sudah merasakan sorga sementara dia ada di muka bumi. Bukan berarti kita nggak ada tantangan, bukan berarti kita nggak ada masalah. Kita tetap mengalami suasana sorga di tengah masalah. Amin. Ini yang kita mau belajar. Bukan kitab kita sama-sama. Jadi iblis kalau nggak bisa nyerang kita, minimal dia menempatkan belenggu. Nah ini kita mau belajar. Ayub pasal 12 ayat 16 sampai 22. Ayub adalah seorang yang pernah mengalami puncak kesuksesan. Dia orang yang paling kaya di timur. Tapi dia pernah ngalamin the lowest point. Orang yang has nothing, gak punya apa-apa. Tapi ini yang luar biasa. Waktu dia memiliki segala-galanya, dia tidak terbelenggu. Dia tidak menjadi sombong, dia tidak jadi arogan, dia tidak jadi tengil, dia tidak lupa Tuhan. Setiap pagi dia mempersembahkan korban. Yang setuju bilang iya. Tetapi waktu dia kehilangan segala-galanya, nothing left. Dia tetap tidak terbelenggu sehingga akhirnya kecewa, marah, emosi, meninggalkan Tuhan. No, dia tetap bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Berbeda sama istrinya. Waktu istrinya punya segala-galanya, kita nggak pernah tahu hubungannya dengan Tuhan. Tapi waktu istrinya kehilangan segala-galanya, dia marah sekali, ketahuan betul dia terbelenggu dengan harta. Dia bilang sama Ayub, masihkah kau bertekun dengan Allah yang sedemikian, kutuki Allah dan matilah. Tetapi Ayub meskipun Tuhan belum balikan keadaan di Ayub pasal 42, berarti at the darkest point in life. Di titik tergelap dalam hidupnya. Apa yang dia ngomong? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini yang saya bilang, dia tidak terbelenggu. Sama-sama bilang sama saya, Ayub tidak terbelenggu. Di pasal yang ke-12 ini, Ayub belum mengalami kemenangan. Tetapi dia bilang apa? Pada dialah kuasa dan kemenangan. Wow, haleluya. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Semua kendali di tangan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan semua kendali di tangan Tuhan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, naked. Dan para hakim dibodohkannya, dijadikan bodoh, saudara-saudara. Bayangkan tidak ada yang terlalu tinggi sampai Tuhan gak bisa rendahkan. Bilang sama sebelah saudara, jangan sombong.
Kata Alkitab, para menteri digiringnya dengan naked. Dan para hakim dibodohkannya. Hakim lu saudara. Hakim itu manusia spesial. Hakim itu kalau nggak takut sama Tuhan bahaya itu. Hakim itu bisa makan puji loh. Karena yang pertama, hakim disebut wakil Tuhan. Coba. Kita pendeta cuma DP sekretaris. DP wakil. Pernah dengar nggak hakim itu wakil Tuhan di dunia? Ya kan? Kerennya hakim itu. Jaksa itu cuma dipanggil saudara jaksa. Atau saudara penuntut umum. Terdakwa dipanggil saudara terdakwa. Penasihat hukum, Mohotman Paris pakai dia punya cincin yang eman itu katanya, tetap dipanggil saudara. Saudara penasihat hukum. Kadangkala ada saksi ahlinya profesor, tetap dipanggil saudara ahli. Cuman hakim yang dipanggil yang mulia. Coba. Yang mulia. Saya pikir-pikir kalau sampai hakim masuk surga, itu pun kalau sampai. Apa perasaannya? Ceritanya hakim masuk surga. Kan Yesus yang berdiri di takhta putihnya kan. Terus Yesus panggil. Yang mulia. Saya percaya hakim itu salah tingkah. Anggal itu orang aja panggil-panggil Pak kita yang mulia, aduh kasihan kita juga kotek banyak dosa, kasihan, oh Tuhan. Katanya wakil aku ya, nyanda Tuhan kasihan, orang aja panggil Pak kita, aduh kasihan. Salah tingkah, karena dia wakil Tuhan yang mulia. Tapi kata Alkitab dibodohkan, dijadikannya bodoh. Coba lihat selanjutnya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Ayat 20. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua apa? Hilang akal. Orang yang pikir paling hebat sekalipun, kalau Tuhan mau singkirkan, Tuhan singkirkan. Tidak ada orang yang terlalu hebat sampai Tuhan tidak bisa rendahkan. Ayat 21. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka. Dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Bahkan dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan apa? Kelam pekat pada terang. Klik Mazmur. Kalau dalam Ayub kita lihat bagaimana orang tinggi dapat direndahkan oleh Tuhan. Tapi Mazmur 107, pemazmur punya konsep yang jauh berbeda. Kalau Ayub punya konsep setinggi apapun bisa direndahkan, tetapi Mazmur percaya serendah apapun dapat ditinggikan oleh Tuhan. Dalam Ayub kita belajar tidak ada yang terlalu tinggi sampai Tuhan gak bisa rendahkan. Tapi dalam Mazmur kita belajar tidak ada yang terlalu rendah, tidak ada yang terlalu parah sampai Tuhan tidak bisa angkat dan menyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya ayat 13 bilang begini, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Artinya mereka dalam tekanan, mereka dalam kesesakan, mereka dalam kesulitan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan dikatakan apa? Diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam dan apa? Diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 16 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya apa? Palang-palang pintu besi. Iblis gak mau kita menikmati seluruh rancangan Tuhan. Iblis mau bangun pintu-pintu besi. Iblis mau bangun pintu-pintu tembaga. Tetapi Tuhan mematahkan dan memecahkannya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Satu ayat penting lagi. Nahum 1 ayat 13. Sekarang. Pada saat kita beriman. Pada saat kita percaya. Pada saat kita mengerti.
Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau. Dan akan apa? Memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Haleluya. Sama-sama bilang, segala belenggu diputuskan. Karena saya dilahirkan untuk merdeka. Siapa yang percaya dia dilahirkan untuk hidup merdeka dan berkemenangan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara. Saya dilahirkan untuk merdeka dan berkemenangan. Yes, saya dilahirkan untuk merdeka dan berkemenangan. Haleluya. Klik. Sebagai kesimpulan awal, saya tekankan begini. Salah satu serangan, salah satu tekanan, serta salah satu penjajahan setan, si musuh terhadap orang percaya adalah membelenggu setiap anak-anak Tuhan. Tadi saya sudah bilang, iblis tidak pernah menyerah, iblis tidak pernah tersinggung, dan iblis tidak pernah apa? Trauma. Kalau dia nggak berhasil memisahkan kita dari kasih Kristus, kalau dia nggak berhasil membuang kita ke neraka, minimal dia taruh belenggu dalam hidup kita, sehingga kita sudah merasakan neraka sementara kita di muka bumi. So apa tujuan iblis, apa tujuan musuh menempatkan belenggu buat kita? Yang pertama, untuk membatasi potensi besar yang ada di dalam diri kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada roh Allah. Ada pepatah yang bilang, rambut sama hitam, tapi yang membedakan kita dalamnya, bos. Amin. Semua kita manusia lemah. Setiap kita manusia terbatas, setiap kita manusia berdosa. Tetapi di dalam diri saya ada roh Allah. Yang lain boleh bermegah dengan keretanya, yang lain boleh bermegah dengan kudanya. Tapi kita tahu roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Dan untuk itu Alkitab bilang, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Makanya Alkitab bilang, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Makanya Alkitab bilang, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Karena di dalam diri kita ada roh Allah. Setiap kali dokter memvonis saudara berkata, there is no hope. Setiap kali dokter berkata penyakitmu parah. Setiap kali orang bilang rumah tanggamu tidak bisa bertahan. Setiap kali orang bilang kamu gak akan mungkin menang. Kamu gak akan mungkin maju. Kamu gak akan lihat mujizat. Bilang sama diri saudara sendiri, di dalam diri saya ada roh Allah. Dan roh Allah itu akan membimbing saya dari kemenangan lepas pada kemenangan. Untuk masuk pada kemuliaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada roh Allah. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada roh Allah. Amin. Yang kedua saya pelajari, serangan, tekanan, penjajahan setan terhadap orang percaya adalah membelenggu setiap anak Tuhan. Tujuan yang pertama untuk membatasi potensi besar yang ada dalam diri kita. Yang kedua, untuk membuat kita tertekan dan frustasi karena ketidakmajuan kita. Tahukah saudara, kita dilahirkan untuk mengalami kemajuan dan peningkatan. Yang setuju sama saya katakan, saya dilahirkan untuk mengalami kemajuan dan peningkatan. Siapa yang setuju? Amin. Itu sebabnya virus yang paling menakutkan di dunia ini bukan COVID. Tapi virus itu bernama GGD, gitu-gitu doang. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup dengan atmosfer gitu-gitu doang. Makanya Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Setuju nggak? Karena kita diciptakan untuk mengalami kemajuan dan peningkatan. Iblis mau belenggu kita sampai kita jenuh gitu. Kita ngerasa pelayanan-pelayanan kok nggak maju. Rumah tangga kok nggak ada terobosan. Padahal dalam hidup ini saya percaya, hasil itu urusan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan hasil urusan Tuhan. Tugas kita jalankan prosesnya dengan benar. Paulus bilang begini, aku menabur,
Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi tugas kita jalankan tanggung jawab kita, jalankan prosesnya. Dalam hidup ini saya percaya, when the process are right, the result will be great. Kalau proses yang kita jalani benar, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, salah satu serangan, tekanan, penjajahan setan, si musuh terhadap orang percaya adalah membelenggu setiap anak Tuhan. Tujuannya satu, untuk membatasi potensi besar yang ada dalam diri kita. Yang kedua, untuk membuat kita tertekan dan frustasi karena apa? Nggak maju-maju gitu. Yang ketiga, untuk membuat kita percaya akan intimidasi iblis. Bahwa pada dasarnya kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Orang terbelenggu selalu akan merasa the grass are greener on the other side. Ya kan, ada pepatahnya yang bilang rumput tetangga lebih hijau. Padahal kita nggak punya rumput. Tahukah saudara kunci terbesar dalam hidup ini? Bahwa kita harus sadar bahwa hidupmu berharga buat Tuhan. You are special in God's eye. Kenapa you are special in God's eye? Because you are son and daughter of king. Sama-sama bilang sama saya anak raja. Jangan cuma nyanyi waktu sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, wow. No. Saudara ingat gak waktu anak saudara masih TK atau SD? Saat-saat dimana saudara jemput dia dari kelas. Ingat? Pertanyaan saya sederhana. Anak saudara yang paling cantik gak? Anak saudara yang paling ganteng gak? Anak saudara yang paling pinter enggak? Anak saudara yang paling baik enggak? Enggak. Tapi ketika saudara masuk kelas, siapa yang saudara bawa pulang? Anak saya hitam sih, ada yang putih nih. Ini aja yang saya bawa pulang. Terus anak saudara manggil-manggil, Ma. Enggak, lu jelek. Ya aku kan jelek karena mama jelek. Tapi itu yang kita bawa pulang. Ingus di mana-mana lagi, tetap kita gendong. Kita cium. Kenapa kita angkat anak kita dengan bangga? Karena dia anak kita. Yesus mati bukan karena ada sesuatu yang baik buat dari kita, tapi karena kita anak yang dikasihinya. Sesuatu yang dahsyat Tuhan mau sediakan buat kita. Amin. Gak apa-apa orang lain lebih pintar. Gak apa-apa orang lain hidupnya lebih bahagia. Tetapi engkau spesial di matanya Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, ada sesuatu yang dahsyat dalam hidup saya. Amin. Jangan pernah mau saingan sama siapapun. You are limited edition. Limited edition gak harus lebih bagus. But you are limited. Daud bangun dan bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, apa tujuan iblis membelenggu kita? Yang pertama, untuk membatasi potensi besar yang ada dalam diri kita. Yang kedua, untuk membuat kita tertekan dan frustasi karena ketidakmajuan kita. Yang ketiga, untuk membuat kita percaya akan intimidasi iblis, bahwa pada dasarnya kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, orang lain lebih baik. Itu adalah intimidasi iblis. Yang keempat, untuk membuat kita tidak dapat hidup dalam kepenuhan seluruh janji Tuhan. The fullness of God. Saya percaya every promises of God are mine. Setiap janji Tuhan adalah bagian kita. Satu kali saya wawancarai seorang ahli hukum di program Kamu Hebat. Lalu saya tanya, kalau kepala rumah tangga meninggal, lalu dia punya 3 anak, bagaimana cara membagi warisan? Dia bilang, yang pertama bagi 50%. 50% pertama itu punya istri.
50% kedua itu dibagi-bagi dengan 3 anak. Saya bilang bagaimana kalau salah satu anaknya adalah anak yang paling disayang? Bisa nggak dibuat surat wasiat khusus? Dia bilang nggak bisa. Karena intinya pembagiannya harus adil. 50% pertama untuk istri, 50% kedua untuk 3 orang anak. Jadi setiap anak ya hanya dapat itu. Pertanyaan saya, dari seluruh janji Tuhan, berapa persen milik kita? Halo? Dari seluruh janji Tuhan, berapa persen milik kita? Tuhan mau kita menerima semuanya. Sama-sama bilang, Tuhan mau saya menerima semuanya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Adapun belenggu yang ditempatkan si musuh. Bagaimana iblis membangun belenggu dalam hidup kita? Yang pertama, dalam pikiran kita. God is as big as you think. Tuhan sebesar yang kau pikirkan. Setuju? Tuhannya besar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhannya tak terbatas. Tapi seringkali yang membatasi kuasa Tuhan adalah siapa? Pikiran kita sendiri. Kita yang berkata kayaknya Tuhan gak sanggup. Tuhan kayaknya saya udah gak kuat. Tuhan kayaknya saya udah gak bisa, kita batasi. Paulus bilang begini, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Sadrak, Mesak, Abednego bilang kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Daud bilang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Tetapi seperti yang tadi Nathan Finosio sampaikan, kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjelaskan tentang kuasa Allah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, belenggu yang ditempatkan si musuh dalam sifat dan karakter. Tuhan mau buka pintu buat kita seluas-luasnya. Tapi kebiasaan kita iri. Kebiasaan kita cepat tersinggung. Kebiasaan kita bersaing. Kebiasaan kita cepat emosi. Ini yang menjadi persoalannya. Sampai Tuhan bilang sama Saul, harusnya engkau memerintah di Israel turun-temurun. Tetapi karena sifatnya yang gampang bersaing, gampang iri, gampang dengki kepada kesuksesan Daud. Itu yang membuat Tuhan berkata, sekarang roh Tuhan sudah undur daripadamu. Sebagai gembala saya harus yakinkan saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup saudara. Yang setuju taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang rencana Tuhan dahsyat buat hidup saya. Tapi jangan dirusak oleh karakter saudara. Jangan Tuhan harus ngikutin karakter saya. Tapi karakter saya harus ngikutin apa yang Tuhan rencanakan buat hidup saya. Yang saya katakan haleluya. Selanjutnya, belenggu yang ditempatkan musuh dalam kejiwaan kita. Kadangkala Tuhan punya sesuatu yang besar buat kita. Tapi jiwa kita sempit. Apa-apa kita khawatir. Apa-apa kita panik. Kita gak bisa meyakini karya Tuhan yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan saya harus punya jiwa yang besar. Alkitab saya bicara tentang Yusuf. Saya beri nama Yusuf punya jiwa yang besar. Dia dicurangi oleh kakak-kakaknya. Bahkan dia dikhianati oleh kakak-kakaknya. Kenapa? Kakak-kakaknya punya jiwa yang sempit. Waktu dia lihat Yusuf lebih disayang oleh ayahnya. Waktu dia lihat Yusuf dapat jubah maha indah. Waktu dia lihat Yusuf dapat mimpi lalu bercerita. Mereka marah. Orang yang punya jiwa sempit apa-apa aja marah kok. Apa-apa aja lihatnya negatif kok. Dan pandai merekayasa.
dan memanipulasikan segala-galanya. Ada orang-orang yang karunia dalam hidupnya itu hebat. Berkat Tuhan itu luar biasa. Tapi sayang jiwanya sempit. Apa-apa rekayasa, apa-apa manipulasi. Dan itu yang terjadi dengan kakak-kakaknya Yusuf. Dijual. Lalu bikin rekayasa kepada ayahnya. Sampai ayahnya pikir dia udah mati. Dan orang-orang yang jiwanya sempit ahli sekali dalam memanipulasi dan merekayasa. Dan membuat orang yakin. Orang-orang yang jiwanya besar santai. Sama-sama bilang sama saya, jiwa besar membuat kita santai. Amin. Pokoknya orang yang punya jiwa besar santai aja menghadapi apapun. Tiba-tiba waktu bapaknya mati. Wah, mereka mulai panik lagi, mulai rekayasa, mulai manipulasi. Tiba-tiba mereka datang pakai muka disedih-sedihin. Saya pernah ketemu orang yang mukanya disedih-sedihin enggak? Ya. Orang kayak gitu ciprat minyak urapan 3 kali dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus biar bertobat cepat. Muka disedih-sedihin. Terus bilang, sebelum mati ayah berpesan, ampunilah kiranya saudara-saudaramu. Yusuf tiba-tiba robek jubahnya. Itu yang saya bilang orang jiwa besar, tulus. Nggak mikirin jasa. Dia bilang apa sama kakak-kakaknya? Aku inikah pengganti Allah? Memang kau pikir aku sudah sesuci Allah? Aku inikah pengganti Allah? Di sini dia tunjukkan jiwa besarnya. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan selalu di dada, sama-sama bilang saya harus punya jiwa yang besar. Orang-orang sukses IQ-nya tidak selamanya lebih tinggi. Orang-orang sukses tidak selamanya doanya lebih banyak. Orang-orang sukses kadang-kadang pengetahuan Alkitabnya gak harus selalu lebih tinggi. Tapi satu yang saya pelajari, orang-orang sukses jiwanya besar. Gak gampang putus asa, gak gampang kecewa, gak gampang dendam, gak gampang balas yang jahat dengan yang jahat. Dia punya jiwa yang besar. Sama-sama bilang saya harus punya jiwa yang besar. Selanjutnya, belenggu yang ditempatkan si musuh dalam perkataan. Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang bersama di gereja maupun yang ada bersama dalam ibadah online service setiap minggu. Saya selalu ingatkan, kita mulai dari perkataan. Bangun pagi, jangan ngomong hal-hal yang mengeluh, yang melemahkan, yang mengecewakan, yang membuat orang sekitar sudah panik. Bangun pagi bilang hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari yang baik. Ada yang bilang amin lagi, saya udah semangat begitu. Sama-sama bilang pagi-pagi saya tidak boleh mengeluh. Sama-sama bilang sama saya siang-siang saya tidak boleh bikin masalah. Sama-sama bilang malam-malam saya nggak boleh mancing emosi orang. Setuju? Kalau kita mulai belajar mengendalikan perkataan kita, karena Alkitab saya bilang perkataan yang tepat waktu. Seperti apel emas di pinggan perak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Alkitab saya udah bilang Mark 11:23-24, Markus 11 ayat 23 sampai 24. Apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Yuk kita praktekkan yuk. Perkataan-perkataan kita. Jangan sebentar-bentar, waduh parah nih, waduh kacau nih, aduh gak kuat nih, aduh gak sanggup nih, aduh berantakan nih. Tapi selalu ucapkan, saya percaya Tuhan pasti bela. Saya percaya semua pasti indah. Saya percaya Tuhan pasti bekerja. Saya percaya apa yang mustahil buat manusia, tidak ada yang mustahil buat Allah saya. Haleluya. Yang terakhir saya pelajari. Adapun belenggu yang ditempatkan musuh dalam apa? Keputusan-keputusan kita. Dari perjuangan Kristus di Taman Getsemani. Dan itu menjadi dasar keputusan setiap orang percaya. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Betul Tuhan punya rancangan besar buat kita. Tapi keputusan-keputusan kita akan menentukan. Musa ambil keputusan yang bodoh.
Dia dapat 2 loh batu. Dia lihat bangsa Israel menyembah berhala, lembu emas. Dia banting. Loh, yang nyembah siapa, yang banting siapa? Kedua kali dia buat keputusan yang fatal. Tuhan bilang sama dia, tunjuk gunung batu itu, dan air akan membual keluar dari batu itu. Tetapi Musa terlalu emosi. Yang harusnya dia cuma tunjuk, diambil keputusan, dia pukul batu itu. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Air memang keluar. Tapi karena keputusan Musa yang salah, Tuhan bilang, engkau melanggar garis kekudusanku. Engkau melanggar line of honor dari Tuhan. Karena keputusan yang salah, Tuhan bilang, kamu bisa melihat tanah perjanjian, tapi engkau tidak pernah masuk. Musa memang tidak masuk neraka, tapi Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian karena belenggu yang dibuat oleh iblis. Sehingga dia nggak bisa mengontrol emosinya, sehingga mengambil keputusan-keputusan yang salah. Makanya ada 5 belenggu, ada 5 belenggu yang iblis mau buat. 1, iblis mau taruh di mana? Pikiran kita. Yang kedua di mana? Sifat dan karakter. Yang ketiga di mana? Kejiwaan kita, sehingga kita orang yang sempit sekali jiwanya. Yang keempat dalam apa? Perkataan kita. Yang kelima dalam apa? Keputusan-keputusan kita. Selanjutnya saya simpulkan begini, klik. Saya undang pemain musik maju ke depan. Pada dasarnya Bapak kita mau kita merdeka. Sama-sama bilang, saya dilahirkan untuk hidup bebas dan merdeka. Ada 3 ayat firman Tuhan yang saya mau share buat saudara. Yang pertama Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ada orang-orang yang dia pikir dia merdeka, tapi Tuhan mau kita benar-benar merdeka. Sama-sama bilang, saya akan benar-benar merdeka. Yang kedua, Roma 8 ayat 1-2. Demikian sekarang, tidak ada penghukuman, tidak ada belenggu bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sama-sama bilang, saya dimerdekakan. Yang ketiga, yang terakhir, Roma 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, siapa yang dipilih oleh Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, dia yang jadi berkat buat banyak orang. Bagian terakhir kita harus baca sama-sama 1, 2, 3. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dari pihak Allah, Allah tidak mau membatasi kita. Makanya Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Makanya Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Jangan biarkan iblis membelenggu saudara. Tetapi mulai hari ini hiduplah merdeka. Karena ketika Kristus memerdekakan kita, kita berhak bukan hanya masuk surga, kita menikmati sorga sementara kita ada di muka bumi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Aku bersepakat percaya Sama-sama katakan, aku terima sekarang. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar,
mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita diingatkan, setan gak pernah menyerah, setan gak pernah tersinggung, setan gak akan pernah trauma. Kalau dia gak berhasil memisahkan kau dari kasih Kristus, kalau dia gak berhasil membuang kau ke neraka, maka dia akan mencoba supaya hidupmu terbelenggu sehingga kau merasakan neraka sementara kau hidup di muka bumi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Katakan, saya dilahirkan untuk merdeka, saya dilahirkan untuk berkemenangan, saya dilahirkan untuk mengenapkan seluruh janji-janji Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Remember, di dalam diri saudara ada roh Allah. Saya gak mau tahu di luar saudara ada serangan apapun. Saya gak mau tahu di sekitar saudara ada badai apapun, tetapi di dalam dirimu ada roh Allah. You are special in God's eye. Saya gak mau tahu buat orang lain kau berarti atau enggak, engkau nyebelin atau enggak, but you are special in God's eye. Engkau anaknya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, saya gak mau dibelenggu oleh apapun. Aku mau biarkan roh Tuhan yang ngatur hidupku dan bukan kenikmatan kesenanganku sendiri. Setiap sering yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami sudah terima tubuh dan darah Kristus. Hari ini kami diingatkan tentang kuasa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kuasa yang kau berikan adalah kuasa yang tidak terbatas. Dan kami tidak mau berlaku bodoh membatasinya dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, dengan kebodohan-kebodohan kami, dengan sifat karakter kami, dengan keputusan-keputusan kami. Tapi biarlah kami hidup dalam rencanamu yang sempurna. Setiap sedang angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan, Tuhan Yesus. Darahmu yang mengalir di atas kayu salib mematahkan setiap belenggu. Aku dilahirkan untuk hidup merdeka dan berkemenangan. Aku dilahirkan untuk mengalami kemajuan dan peningkatan. Aku percaya tidak ada lagi yang membelenggu hidupku. Di dalam diriku ada roh Allah. Aku anak raja. Dan aku berharga di pemandangan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Meteraikan hidup anak-anak-Mu. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi belenggu. Kristus telah memerdekakan kami. Terima kasih. Bahkan yang sakit disembuhkan, karena kami percaya waktu kami menerima tubuh dan darah Kristus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Bahkan keselamatan sempurna boleh dialami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, polisi, tentara, Panglima TNI, Kapolri, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, BNPT, BNPB, KPK, BPK, MA, pengadilan, kejaksaan, para pengacara, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara. Mulai dari pimpinannya, staf-stafnya, sampai seluruh anggota-anggotanya. Semua dijaga Tuhan, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat. Dari kuasa kegelapan, dukun paranormal, penasihat spiritual, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para mafia di bangsa ini Tuhan singkirkan dengan cara-Mu yang ajaib. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi di bangsa ini Tuhan hancurkan dengan cara Tuhan. Takut akan Tuhan, hikmat sorgawi, kemampuan ilahi Tuhan sertai. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia akan menjadi semakin baik. Ekonominya baik dalam nama Yesus. Politiknya baik dalam nama Yesus. Keamanannya baik dalam nama Yesus.
Pendidikannya baik dalam nama Yesus. Kesehatan masyarakatnya baik di dalam nama Yesus. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dengan caramu yang ajaib. Meskipun terdiri dari berbagai denominasi, Tuhan persatukan sebagai satu tubuh yang esa di dalam Kristus. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan, sesuatu yang baik boleh terus terjadi. Kami yang sudah menerima firman, tolong kami tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Sehingga orang dapat melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Kami siap menjadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia, karena orang-orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.